adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di minggu pagi ini kita bersama-sama untuk beribadah di ibadah online. Adik-adik masih semangat? Masih. Oke adik-adik, saat ini kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu pada hari ini. Kami sudah Tuhan siapkan hati kami Tuhan untuk ibadah online. Tuhan yang tutup bungkus setiap adik-adik yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Demi nama-Mu yang hidup Allah Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan Laskar Iblis Dikalahkan. Masih ingat kan gerakannya? Laskar iblis dikalahkan, panji Yesus
Adik-adik, karena kita anak Tuhan, kita pasti jadi pemenang. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam penyembahan kita. Ku nyanyi haleluya. Kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kembali kami pada ibadah online ini Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan akan tolong kami agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami untuk kami semua. Terima kasih Bapa untuk puji-pujian sudah kami naikkan kepadamu. Biar pujian kami boleh memberikan satu rupa yang harum di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita masih boleh bertemu kembali dan saatnya tiba kita untuk mendengarkan kabar firman Tuhan. Siapa yang siap mendengar firman Tuhan angkat tangannya. Nah, tentunya kita semua siap mendengar firman Tuhan. Tapi jangan lupa, sebelum kita mendengar firman Tuhan, persiapkan Alkitab, siapkan hati, siapkan telinga agar firman yang kita dengar boleh tertanam, bertumbuh sehingga menghasilkan buah yang terbaik. Adik-adik, pada pagi hari ini Koko Harapan mau bercerita tentang bagaimana seorang anak sekolah minggu, seorang anak-anak Tuhan datang memberi persembahan yang baik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 dengan judul perikop persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Adik-adik, pada kisah dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara bagaimana
kita sebagai anak-anak sekolah minggu dengan cara yang baik memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, siapa di antara adik-adik yang pernah memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Tentunya kita semua pernah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata dalam cerita ini ada dua orang, tapi berbeda. Orang yang pertama adalah orang yang kaya, yang memiliki banyak harta, yang memiliki banyak berkelimpahan. Tentunya ia tidak pernah merasa kekurangan. Apa saja yang dia beli, dia dapat inginkan. Apa saja yang ia inginkan juga, ia dapat miliki. Nah, tetapi adik-adik, suatu ketika Yesus berada di suatu tempat, lalu datang orang berbondong-bondong. Orang datang untuk memberi persembahan mereka ke dalam peti tersebut. Ternyata ada seorang kaya yang memberi persembahannya, tapi ada juga orang yang miskin. Dengan waktu yang sama ia datang memberi persembahannya kepada Tuhan. Ketika itu Tuhan melihat orang miskin itu memberi persembahannya itu. Tetapi adik-adik, ada satu hal yang harus kita ketahui dari seorang janda miskin ini. Sebenarnya ia menyadari dalam kehidupannya, sebelum ia memberi persembahan itu kepada Tuhan, tentu ia berkata dalam hatinya, Tuhan, saya hanya punya 2 peser. Ketika saya beri kepada Engkau, ketika saya masukkan ke dalam peti itu, lalu bagaimana dengan saya Tuhan? Tentu dengan uang yang 2 peser ini, saya bisa makan, saya bisa hidup. Ketika nanti saya masukkan ke dalam peti itu, bagaimana? Tentu saya mati dong. Tetapi adik-adik, perempuan ini dengan mengambil komitmen, ia percaya bahwa ketika dia memberi yang terbaik untuk Tuhan, tentu Tuhan akan menggantikan dalam kehidupannya. Ia mengambil tindakan, ia pergi ke tempat itu sehingga ia memasukkan ke peti tersebut, dan di situ Tuhan melihat. Ternyata kesungguhan seorang wanita, kesungguhan seorang perempuan yang miskin itu Tuhan melihat. Berarti dia benar-benar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tanpa ia bersungut-sungut, ia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada suatu ketika Tuhan berkata bahwa kita melihat di dalam ayat yang ketiga, ia berkata kepada mereka, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada orang itu. Kenapa Tuhan berkata bahwa janda itu lebih banyak daripada orang kaya tersebut? Ternyata Tuhan melihat bahwa 2 peser itu yang ia miliki, ternyata ia tidak menyembunyikan. Ia ikhlas, ia tulus memberi. Sedangkan orang kaya, bukan dari segala kekayaannya, ia memberi kepada Tuhan. Tentu ia bagi-bagi. Karena kenapa? Kalau orang kaya nanti, dia memberi semua hartanya kepada Tuhan. Tentu dia mau makan pakai apa? Dia mau jalan-jalan pakai apa? Tentu dia bisa jalan-jalan ke mall. Dia bisa beli apa saja yang ia inginkan. Tetapi coba kita perhatikan bahwa seorang janda miskin ini dengan 2 peser. Mungkin pada zaman itu jumlah uang yang ia miliki hanya 20 rupiah. Mungkin di antara adik-adik belum pernah menemukan uang 20 rupiah. Tetapi itu kurang lebih pada zaman dulu. Nah, 20 rupiah itu menurut adik-adik bisa dibeli buat apa sih? Tidak ada. Mau beli permen satu saja tidak cukup. Mau jalan-jalan ke mall tidak bisa. Mau kemana lagi? Mau beli segala sesuatu. Mungkin mau beli mainan, mau beli motor, mau beli boneka, apa saja yang ingin beli. Mungkin pada waktu itu dia tidak bisa, adik-adik. Kenapa? Karena dia hanya punya 2 peser. Tetapi Tuhan kita melihat bahwa ketulusan hati seorang janda miskin benar-benar begitu luar biasa. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana seorang kaya ini ternyata tidak ada apa-apanya apa yang dia berikan itu. Ternyata dari segala harta yang ia miliki, ternyata tidak berkenan kepada Tuhan.
Kenapa? Karena ketika dia memberi, dia masih hitung-hitungan. Tetapi kita melihat bagaimana seorang janda miskin. Coba di antara adik-adik, sudah adakah di antara adik-adik yang pernah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Tentunya semua sudah pernah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi Koko Harapan mau ngajak kita pada saat pagi hari ini, mari kita belajar dari seorang perempuan janda untuk belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Contohnya, ketika orang tua memberi kita uang persembahan 5.000, ya tentunya kita harus memberi persembahan tersebut 5.000. Jangan ketika orang tua memberi 5.000, kita jajani 2.000, sisa 3.000. Coba, berarti kita sudah potong 2.000. Kira-kira menurut adik-adik, apakah itu namanya memberi persembahan yang benar dengan jumlah 3.000? Tentu tidak benar. Tetapi ketika orang tua berikan 5.000, kita harus beri untuk Tuhan 5.000. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita adik-adik. Ketika kita memberi persembahan yang baik untuk Tuhan, bukan saja berbicara tentang nilai uang, nilai materi. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika adik-adik mau datang kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, mau berbakti kepada Tuhan, mari kita beri hidup kita kepada Tuhan. Oh, ternyata hidup saya ini saya beri kepada Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau memuji Tuhan. Contohnya seperti itu. Tentunya kalau kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa, kita harus memuji Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Koko Harapan tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita harus mengingat, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, mari kita belajar dari kisah seorang janda miskin, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan dari apa yang sebenarnya dia tidak miliki. Puji nama Tuhan adik-adik, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita bersatu dalam doa, dan Koko Harapan akan berdoa buat adik-adik semuanya. Segala puji syukur bagimu Bapa di surga. Kami telah mendengar firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai anak-anak sekolah minggu belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin kalau selama ini Bapa kami belum pernah memberi yang terbaik, tetapi hari ini, sekarang ini kami mau belajar memberi yang terbaik. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar, boleh bertumbuh, boleh tertanam dalam hati kami. Terpuji nama Yesus. Buat kedua orang tua kami juga di mana mereka berada, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, buat Koko, Cici yang telah melayani kami, memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat. Haleluya. Haleluya, ya naik.